Selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah minggu AKB Pustoyo yang sekarang lagi di rumah masing-masing untuk mengikuti ibadah sekolah minggu AKB Pustoyo pada hari ini. Sebelum kita mulai untuk mendengarkan khotbah, mari kita menundukkan kepala kita mengambil sikap berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berkatilah kami Tuhan, tak kala kami akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkanlah hati dan pikiran kami, jagai juga mulut kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh untuk memusatkan perhatian kami kepada pendengaran akan firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Adik-adik sekolah minggu AKB Pustoyo, firman Tuhan pada hari Minggu ini buat kita terambil dari Matius 13 ayat 32 dan ayat 33. Pak Pendeta akan membacakan firman-Nya. Mari kita ikuti dengan memperhatikan ayat yang Pak Pendeta akan bacakan. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hamir seluruhnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang saya kasihi, firman Tuhan ini berbicara tentang 2 hal, yaitu tentang biji sesawi dan tentang ragi. Biji sesawi dan ragi. Adik-adik sekolah minggu yang terkasih, melalui firman Tuhan ini ada beberapa hal, yakni beberapa kata yang harus kita jelaskan lebih dahulu, yakni sesawi. Sesawi adalah biji yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Itu tadi yang kita dengarkan dalam pembacaan firman Tuhan. Biji sesawi itu besarnya 1 mm, seukuran kepala jarum pentul, beratnya 1/1000 gram, yang tingginya bisa pohonnya mencapai 2 sampai 3 meter. Dan dalam budaya orang Yahudi pada waktu itu, bicara sesuatu yang kecil selalu dihubungkan dengan biji sesawi. Adik-adik sekolah minggu, yang kedua, kata yang harus kita perhatikan juga adalah ragi. Ragi itu berfungsi untuk mengembangkan adonan yang dipakai untuk membuat roti. Adonan tepung itu karena diberi ragi bisa menjadi mengembang, lembut, dan seperti berongga kelihatannya.
Bisa kita contohkan seperti donat dan juga bakpao yang terbuat dari roti dengan menggunakan pengembang. Kata yang berikutnya adalah 3 sukat. Berarti kalau 1 sukat itu sama dengan 12 liter, 3 sukat berarti kurang lebih 36 liter. Dan kalau dikatakan sampai kamir berarti sampai mengembang seluruhnya adonan daripada tepung terigu itu. Lalu adik-adik sekolah minggu, mari kita lihat apa maksudnya kalau Tuhan Yesus mengatakan bahwa hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi. Maksudnya adalah bahwa Tuhan Yesus memulai pengajaran tentang kerajaan surga dari sesuatu yang kecil atau sederhana, di mana Tuhan Yesus memulai pelayanannya dari desa yang terpencil, berjalan kaki dari satu desa ke desa yang lain. Tuhan Yesus berkhotbah, mengajar, dan juga melakukan mukjizat. Ada yang percaya dan menerima Dia, tetapi ada juga yang tidak percaya, menolak Tuhan Yesus. Ada muridnya, hanya 12 orang, semuanya itu kelihatan sebagai sesuatu biji sesawi saja. Tetapi pada akhirnya, dari sesuatu yang kecil atau sederhana, namun kemudian hari menjadi lebih besar. Bahkan pemberitaan Injil itu membawa orang-orang dari segala bangsa untuk ambil bagian dalam kerajaan sorga. Digambarkan tadi dalam pembacaan ayat Alkitab itu seperti burung-burung yang datang bertengger di atas pohon sesawi. Dari zaman Tuhan Yesus hingga saat ini, masa kini, pengikut Kristus semakin bertambah dan menjadi satu agama yang besar di dunia saat ini. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau Tuhan Yesus mengatakan bahwa hal kerajaan sorga itu seumpama ragi, apa maksudnya? Maksudnya adalah walaupun ragi itu sedikit saja, kalau dibandingkan dengan tepung yang banyak itu, namun pada akhirnya ragi itu yang menang, sehingga adonan itu menjadi khamir, mengembang seluruhnya. Demikian pula dengan kerajaan sorga. Sekalipun pemberitaan Injil itu dimulai dari sesuatu yang kecil, dari kampung yang sederhana, namun pada akhirnya pemberitaan itu memberi dampak bagi orang banyak di Palestina hingga di kota-kota sekitarnya. Pemberitaan kerajaan surga itu telah membawa pengaruh, telah membawa dampak, membawa pertobatan bagi banyak orang. Ajaran Tuhan Yesus yang telah membawa perubahan besar bagi kehidupan orang banyak pada waktu itu hingga saat ini. Adik-adik sekolah minggu HKBP Stoyo yang dikasihi Yesus Kristus, dari firman Tuhan tentang biji sesawi dan ragi itu, ada 2 hal yang mau kita lihat. Yang pertama, kita pernah mendengar istilah sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Sesuatu yang dimulai dari hal-hal kecil atau sederhana, jika dilakukan sesuai dengan petunjuk firman Tuhan, di dalam kesungguhan, di dalam ketulusan, di dalam kejujuran, untuk memuliakan Tuhan, menyenangkan sesama, maka itu suatu saat akan menjadi besar. Mari kita lihat video tentang hal itu berikut ini.
Jangan anggap remeh hal yang berbau lokal dan tradisional. Dengan Raja Cendol, Danu Sofwan meraup omset hingga 1,5 miliar rupiah tiap bulannya. Dengan brand Raja Cendol, pria asal Tasikmalaya ini mengusung minuman tradisional sebagai bisnisnya. Untuk menarik pasar masa kini, Danu mengubah komposisi santan pada cendol menjadi susu. Dilengkapi aneka macam topping dan ukuran cendol yang di-upgrade menjadi lebih besar, randol mirip dengan bubble drink yang sangat populer. Selain itu, Danu juga memberikan nama unik di sejumlah variannya. Di antaranya si Ivan Karaokean alias isi vanilla cookies Oreo pokoknya enak pisan, dan digondol satpol yang artinya di mana green tea dan cendol bersatu itu nampol. Bermodal 8 juta rupiah yang dikumpulkan secara bertahap, Danu mampu mengembangkan bisnisnya dengan sistem franchise. Dalam waktu 1,5 tahun, sudah ada 680 outlet randol yang tersebar di seluruh Indonesia. Lalu yang kedua, adik-adik sekolah minggu, supaya hidup kita bermakna dan membawa pengaruh, tidak selamanya hal itu diukur dari sesuatu yang besar, tetapi dapat juga dilakukan dan kita mulai dari hal-hal yang kecil atau hal-hal yang sederhana, tetapi memberi dampak bagi orang lain. Mari juga kita lihat video yang berikut ini. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर आइए सर चल चल I hate this country. तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले। लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे, हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे। ओ लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे, हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे। उफक पे पाँव रखो और चलो अकड़ के चलो, उफक पे पाँव रखो और चलो पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो। तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, हिंदुस्तान चले। Melalui tontonan yang sudah kita lihat tadi, adik-adik sekolah minggu HKBP Sutoyo, marilah kita melakukan hal-hal yang kecil, yang sederhana, tapi memberi pengaruh yang baik bagi lingkungan di sekitar kita. Hendaknya lah itu kita mulai dari rumah kita sendiri, dari tengah-tengah keluarga kita, yakni hiduplah bersyukur dengan tidak banyak menuntut agar orang tua selalu memenuhi keinginanmu, maka itu sudah termasuk meringankan beban orang tua kita.
hidup bersyukur. Yang kedua, menolong orang tua dengan mau bekerja membereskan hal-hal yang perlu di rumah. Bagaimana kita mau peduli, penuh perhatian, tanpa disuruh. Kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Yang berikutnya, mendoakan orang tua kita dan orang lain agar sehat dan sembuh dari sakit dan lain-lain sebagainya. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita berusaha dan berjuang untuk melakukan firman Tuhan itu dengan memulai dari hal yang sederhana dan juga menunjukkan pengaruh yang baik di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa yang baik untuk sapaan firman-Mu melalui kedua perumpamaan itu, perumpamaan hal kerajaan sorga yang digambarkan dengan biji sesawi dan juga ragi, mengingatkan kami di tengah-tengah kehidupan kami bahwa sesuatu yang kecil dan sederhana itu, bila itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan ketulusan dan kejujuran, dan juga sesuai dengan petunjuk firman Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, menyenangkan orang tua dan sesama kami, maka itu pada suatu waktu, di dalam waktu Tuhan, maka itu akan menjadi hal yang besar. Dan Kau juga mengingatkan kami dengan firman-Mu ini ya Tuhan, untuk melakukan hal yang berdampak dan berpengaruh di tengah-tengah kehidupan kami. Tidak harus dimulai dengan hal-hal yang besar, tapi itu bisa kami lakukan dengan memulainya dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana di tengah-tengah kehidupan kami dan di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Tolonglah kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Kuatkanlah kami dan mampukanlah. Berkati juga Tuhan anak-anak sekolah minggu bersama dengan para orang tua, supaya mereka semuanya sehat-sehat, panjang umur, dan juga dijauhkan dari bahaya virus COVID-19. Berkati orang tua supaya mereka bisa dimampukan untuk melakukan yang terbaik buat anak-anaknya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Salam sehat. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, shalom, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya adik-adik hari ini? Adik-adik pasti sehat dan pasti semangat kan? Nah, agar lebih semangat lagi, ayo kita nyanyikan lagu Bila Roh Allah Ada. Ayo adik-adik bantu berdiri, nyanyikan dengan semangat ya adik-adik. Musik. Bila
kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk segala berkat dan kasih anugerah-Mu yang kami rasakan sampai hari ini. Sebentar lagi Bapa, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapi kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dan juga bisa melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Tolonglah juga kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa, agar apapun yang dia sampaikan sesuai dengan kehendak-Mu dan berkenan bagi-Mu Bapa. Sebelumnya kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Kiranya ampuni kami Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu. Inilah doa dan permohonan kami Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Hari ini Kak Mawar yang akan membagikan sebagian dari firman Tuhan untuk adik-adik. Boleh dipersiapkan Alkitabnya, buku catatan dan juga alat tulisnya. Oke. Sekarang kita buka dari Matius 13 ayat 32 dan 33. Judul perikopnya adalah perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Kak Mawar akan bacakan untuk kita semua ya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Topik kita minggu ini adalah menjadi anak sekolah minggu yang berdampak. Sekali lagi Kak ulangi, menjadi anak sekolah minggu yang berdampak. Nah, dari firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, adik-adik menyadari tidak? Ada 2 benda kecil yang disebutkan di Alkitab itu. Yaitu apa saja? Yang pertama, biji sesawi. Ya, yang kedua, ragi. Nah, seperti sudah dijelaskan di Alkitab tadi, biji sesawi dan ragi itu adalah 2 benda kecil yang bisa bertumbuh dan berdampak besar melebihi ukurannya semula. Contohnya seperti biji sesawi tadi. Biji itu adalah yang paling kecil dari semua biji, tapi ketika dia tumbuh, dia bisa tumbuh menjadi sayuran, bahkan menjadi sebuah pohon. Nah, ketika dia tumbuh menjadi sebuah pohon, pohonnya sangat tinggi dan bahkan sampai-sampai burung-burung bisa bersarang di ranting-ranting dan cabang-cabangnya. Kemudian ragi. Adik-adik, siapa yang mengenal ragi? Nah, ragi itu disebut juga dengan pengembang ya adik-adik. Biasanya digunakan untuk pembuatan kue atau roti. Jadi biasanya ragi itu dicampurkan ke adonan sehingga tujuannya adalah untuk membuat adonan tersebut lebih mengembang, lebih besar dari ukuran semulanya. Nah, dengan perumpamaan ini adik-adik, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa perumpamaan yang tadi itu sama halnya juga seperti kerajaan Allah. Kerajaan Allah atau kerajaan surga itu bisa bertumbuh dan berpengaruh besar meskipun dimulai dengan hal-hal kecil dan sederhana. Contohnya, adik-adik pasti masih ingat ya, kisah perjalanan Yesus. Yesus itu memulai pelayanannya dari kelompok-kelompok yang terkecil, yang terdekat, dari desa-desa kecil. Tuhan Yesus menyebarkan firman Tuhan dan juga dimulai dari keluarga-keluarga terdekat. Nah, setelah dari desa-desa kecil, kemudian Tuhan Yesus mencari ke-12 muridnya, kemudian ke-12 muridnya lah yang menyebarkan firman Tuhan ke seluruh dunia. Hingga saat ini, adik-adik harus tahu faktanya bahwa saat ini di dunia jumlah umat Kristen itu adalah jumlah yang terbesar. Jadi saat ini sudah semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah,
awalnya adalah dimulai dari pelayan-pelayan kecil ke desa-desa terpencil. Jadi kerajaan surga juga itu sama seperti ragi dan biji sesawi yang tadi ya, dimulai walaupun hal kecil tapi jika dikembangkan bisa memberikan pengaruh dan dampak yang besar bagi lingkungan sekitar. Nah, kita tahu ya, biasanya kecil itu sering diartikan sebagai sesuatu yang tidak berarti apa-apa, atau kecil juga sering diartikan sebagai sesuatu yang tidak penting atau sesuatu yang lemah. Namun sebenarnya adik-adik, tidak ada seorang pun yang tidak berarti di dunia ini. Kenapa, Kak? Karena Tuhan Allah sudah memberikan potensi kepada masing-masing manusia untuk bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri dan bagi orang lain. Jadi adik-adik tidak perlu berkecil hati, misalnya aku kan nggak bisa apa-apa, misalnya aku nggak jago matematika atau aku nggak jago di pelajaran bahasa Inggris dan lain-lainnya. Nah, adik-adik tidak perlu berkecil hati. Kenapa? Karena seperti yang sudah kamu sebutkan tadi, setiap orang, setiap manusia itu berharga di mata Tuhan karena Tuhan sudah memberikan potensi bagi setiap orang yang diciptakannya. Nah, sama halnya seperti adik-adik ya. Adik-adik kan ini masih anak kecil. Nah, tapi adik-adik, walaupun adik-adik masih kecil, masih anak sekolah minggu, tapi adik-adik juga bisa berdampak bagi lingkungan sekitar. Bagaimana caranya supaya kita bisa berdampak, Kak? Nah, supaya kita memiliki dampak harus dilatih dari diri kita sendiri, dilatih dari hal-hal kecil. Dimulai dari sering membaca firman Tuhan. Yaitu jika kita selalu membaca firman Tuhan, pasti juga adik-adik memiliki sikap yang baik ya. Misalnya bersikap baik kepada semua orang, hormat kepada orang tua, bersikap sopan dan santun kepada guru, kepada orang-orang di sekitar, dan juga bertutur kata dan berbicara yang sopan. Nah, contoh lainnya juga misalnya kalau adik-adik setiap bangun pagi membereskan tempat tidur sendiri atau suka membantu orang tua melakukan pekerjaan rumah. Dari hal kecil saja yang bisa kamu lakukan, misalnya menyapu rumah, menyapu halaman, membantu mama atau papanya mencuci piring setelah selesai makan. Nah, hal-hal kecil itu adik-adik jika dipelihara atau dikembangkan bisa berdampak besar. Misalnya nanti kalau kamu sudah besar atau misalnya kamu sudah kuliah, kamu pergi merantau ke luar kota atau ke luar negeri, karena kamu sudah biasa melakukan hal kecil itu, seperti yang tadi kamu sebutkan, mencuci piring sendiri, merapikan tempat tidur sendiri. Nanti kalau sudah besar, kamu akan menjadi terbiasa, jadi tidak merasa kaget atau merasa kesusahan lagi. Jadi walaupun hal kecil, walaupun kamu melakukan hal kecil saja, tapi jika itu dibiasakan, dampaknya akan sangat baik untuk masa depan kamu ya adik-adik. Jadi jangan ragu untuk melakukan perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan kecil yang bermakna untuk kamu di saat ini. Oke. Kemudian melalui firman Tuhan ini mengatakan bahwa kita sebagai, khususnya adik-adik, sebagai anak sekolah minggu yang takut akan Tuhan, harus tetap melakukan hal-hal yang berguna meskipun kecil ya. Seperti saat ini, seperti contohnya adik-adik mengikuti ibadah online juga, walaupun itu adalah hal yang bisa dibilang hal yang bukan termasuk hal yang besar, tapi jika kamu memeliharanya, terus melakukannya, menjaganya, maka Tuhan yang akan turut campur, Tuhan akan yang menjadikannya besar. Misalnya kamu suka belajar setiap hari, berdoa setiap hari, walaupun hal-hal kecil saja yang kamu lakukan, tapi Tuhan melihat itu dan Tuhan akan ikut campur di dalamnya dan akan menjadikannya besar. Oke. Kemudian, nah, tadi kan kita berbicara tentang biji sesawi ya, yaitu biji yang kecil. Nah, biji itu adik-adik bisa bertumbuh ketika dia masih utuh ya. Jadi kan kalau kita mau nanam sesuatu, misalnya mau nanam biji jagung,
biji itu bisa tumbuh kalau dia dalam keadaan utuh. Kalau dia sudah retak atau pecah atau luka, nah itu akan pertumbuhannya akan susah ya, bisa jadi dia tidak akan tumbuh. Nah, sama seperti adik-adik, mulai dari adik-adik kecil, dari umur sekolah minggu, sudah sering mendengarkan firman Tuhan, sudah sering dikasih tahu yang baik-baik. Jadi mulai dari kecil adik-adik sudah memiliki karakter yang baik. Karakter yang baik itu apa saja? Pasti adik-adik sudah tahu ya. Tidak suka marah-marah, suka memaafkan, suka membantu orang tua, berbicara yang sopan. Nah, nanti ketika adik-adik sudah pergi jauh, misalnya sudah jauh dari orang tua, adik-adik pasti akan tetap mempertahankan karakter-karakter yang baik itu. Walaupun misalnya kamu ketemu teman-teman baru nih, misalnya udah besar ya, udah dewasa, kamu bertemu teman-teman yang karakternya kurang baik, misalnya suka berbohong atau tidak taat beribadah. Nah, kamu tidak akan terpengaruh adik-adik. Kenapa? Karena sudah dibiasakan dari kecil melakukan hal-hal yang baik, sudah memiliki karakter yang baik dari kecil, dari usia sekolah minggu. Nah, jadi hal ini sangat penting ya adik-adik. Kita harus memiliki hubungan yang dekat juga dengan Tuhan, supaya kita memiliki karakter-karakter yang baik. Nah, kemudian yang kedua tentang ragi tadi. Ragi itu kan dia bisa mengubah dari dari tepung atau adonan yang sangat sedikit. Ketika dikasih ragi, dia menjadi mengembang, menjadi jumlahnya lebih besar dari semula. Nah, dia memberi perubahan. Sama halnya dengan adik-adik juga. Misalnya adik-adik ketemu teman-teman yang memiliki sifat yang kurang baik, adik-adik juga harus bisa seperti ragi, memberikan perubahan di tempat adik-adik berada. Jadi kalau misalnya ada temannya yang bersifat kurang baik, karena kehadiran adik-adik bisa mengubah temannya berubah menjadi anak yang baik. Seperti itu ya adik-adik. Nah, jadi demikian firman Tuhan yang bisa Kamar sampaikan hari ini. Kamar harap adik-adik bisa memberikan dampak yang baik bagi lingkungan sekitar, dimulai dari lingkungan yang paling terkecil, lingkungan keluarga ya. Adik-adik bisa memberikan contoh yang baik kepada adik-adik, maksudnya kepada saudara-saudara, adik atau kakak, dan juga bisa melakukan hal-hal kecil yang berdampak bagi lingkungan sekitar. Kalau untuk masa pandemi ini mungkin adik-adik bisa mencontohkan hal yang baik, misalnya selalu memakai masker, menjaga jarak, dan mematuhi protokol kesehatan ya. Oke, nah untuk aktivitasnya hari ini adalah adik-adik menuliskan contoh-contoh sikap atau perbuatan yang akan kamu lakukan sebagai adik sekolah minggu yang berdampak bagi lingkungan sekitar. Jadi ini adalah janji kamu ya. Adik-adik tulis ya minimal 5 poin. Misalnya yang pertama, aku akan rajin berdoa setiap bangun pagi. Aku akan rajin membantu mama atau papa melakukan pekerjaan rumah. Aku akan rajin mengerjakan tugas-tugas sekolah. Seperti itu ya. Nah, contoh-contoh sikap dan perbuatannya kamu tuliskan di kertas, di catatan kamu. Kemudian difoto dan dikirim ke grup WhatsApp orang tua. Oke. Nah, tapi jangan cuma ditulis saja, harus dipraktekkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oke adik-adik. Nah, sampai di situ dulu. Oh ya, jangan lupa yang mengumpulkan aktivitasnya sampai jam 3 sore akan mendapatkan 1 kupon. Tapi kalau sudah lewat jam 3 masih boleh dikirim tidak? Masih boleh. Tapi yang dapat kupon hanya yang mengirimkan sampai jam 3 sore ya. Oke, Kamar harap adik-adik semuanya mengirimkan sebelum jam 3 sore. Oke, demikian firman Tuhan yang bisa Kamar sampaikan untuk adik-adik. Untuk menutup ibadah kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami baru saja mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Ajari kami Tuhan agar kami bisa menjadi anak sekolah minggu yang berdampak bagi lingkungan kami, agar kami bisa memberikan pengaruh baik dimanapun kami berada, agar kami tidak meremehkan hal-hal kecil apapun
yang kami lakukan sehari-hari, karena dari hal kecil lah kami bisa bertumbuh dan berpengaruh besar bagi lingkungan kami. Saat ini Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk kondisi bangsa dan negara kami. Tuhan, kiranya Engkau melawat negara kami, tolonglah kami Tuhan, agar kami bisa segera menemukan solusi dari virus COVID-19 ini. Tuhan, tolonglah pemerintah kami, orang-orang yang berada di tenaga kesehatan, agar segera bisa mencari solusi dari permasalahan virus COVID-19 ini, Bapak. Bapak, kami juga berdoa buat seluruh anggota Jemaat HKBP Sutoyo. Engkau berkati Tuhan, Engkau lawat satu persatu. Jika ada yang sakit, Engkau sembuhkan Bapak. Jika ada yang berkekurangan, kiranya Engkau yang mencukupkan Bapak. Berdoa juga Tuhan untuk kakak-kakak sekolah minggu, kakak dan abang sekolah minggu. Kiranya Engkau berkati dalam pekerjaan, dalam studinya, dalam setiap pergumulan hidupnya. Kiranya Engkau Tuhan yang campur tangan. Bapak, kami menyerahkan seluruh hidup kami sepanjang minggu ini. Kiranya berkati Tuhan, agar apapun yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu. Sebelumnya Bapak, kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Ampuni kami Bapa, jika sering sekali kami menyakiti hati-Mu melalui perkataan atau perbuatan kami. Sering sekali Tuhan kami juga mendukakan hati sesama kami melalui ucapan atau perbuatan kami. Ampuni kami Bapa, agar kami layak menerima berkat-Mu dan agar kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Bapa. Kami telah berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa. Amin. Oke, sekian firman Tuhan dan aktivitas sekolah minggu dari Kamawat. Adik-adik semuanya tetap jaga kesehatan, tetap semangat beribadah online, dan juga mengumpulkan aktivitasnya. Sampai ketemu di minggu-minggu berikutnya. Selamat hari Minggu. Dadah. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Untuk persembahannya jangan lupa ditransfer ke rekening di bawah sini ya. Ini jangan lupa. Terima kasih.